Nah di situ saya ngambil air, ngeliat mata bang, mata merah. Di belakang nih bang, kayak orang lari, dubuk 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 dubuk. Saya otomatis nengok dong bang. Kabut, kayak kabut ngebentuk, ada rambutnya di pinggir jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Wisnu. Wah, terima kasih banyak nih Bang. Sama-sama, udah Bang. jauh-jauh datang dari Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat masih ke Bang, Jawa Barat, masih Jawa Barat, yaitu daerah Bekasi Bang. Bekasi. Ya? Bekasinya di mana tuh Bang? Cibitung bang tempatnya. Cibitung, macet banget tuh. Macet bang. Parah. Pasar. Pasar. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Salam buat keluarga Bang. Iya, Bang. Nah, dan pada pendakian sih? Pada video kali ini nih Bang, atau pada kesempatan kali ini nih, Abang mau menceritakan terkait pengalamannya saat di gunung mana tuh Bang? Tepatnya di Gunung Ciremai bang. Ciremai? Ciremai. Berarti merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat Bang ya? Betul. Dan kalau boleh tahu, melalui jalur mana tuh Bang? Palutungan bang. Palutungan, Palutungan. Kuningan. Jadi Kuningan. Teman-teman semua, Ciremai itu ada 3 jalur Bang ya? Betul. Linggarjati, Palutungan, sama Apuy. Apuy. Nah, Apuy. dan Bang Wisnu ini mendaki melalui jalur Palutungan. Palutungan. Berapa orang Bang? Kita dari sini berdua, ketemu di sana, akap di sana 3 orang, jadi berlima. Berlima. Dan kalau boleh tahu kejadiannya tahun berapa? Tahun kemarin bang, 2021, bulan Oktober. Wow, baru nggak nyampe setengah bulan, setengah tahun Nggak ya? nyampe. Oke, dan ngalamin kejadian apa tuh Bang? Sedikit aja. Kita diteror siluman lutung bang. Terus ketemu nenek-nenek juga, sosok-sosok juga seperti kuntilanak, pocong juga ada. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Wisnu Ramadan dari Cibitung, Bekasi. Pada kesempatan kali ini gua ingin menceritakan pengalaman gua di Gunung Ciremai via Palutungan pada bulan Oktober tahun 2021. Jadi ceritanya begini bang. Kita dari sini berdua, itu nggak niat naik gunung bang. Nggak niat naik gunung. Kita mau liburan ke Cirebon, rumah saudara saya. Sekalian mau ziarah ke almarhum bapak. Kebetulan kuburan di sana. Kita berangkat hari Jumat, habis Jumatan tuh ya. Emang sengaja saya bawa carrier isinya baju semua. Oh, Carrier baju semua tuh? Baju semua, baju salin sama baju teman saya tuh. Singkat cerita, kita sampailah di Indramayu tuh bang, di rumah tempat saudara saya. Misalnya saudara saya dagang nasi goreng tuh ya, makan dulu lah, maghrib tuh. Iyalah. Maghrib, makan Sekalian. mau gratis. Iya, betul. Mau gratis, makan dulu. Sholat maghrib tuh bang ya, di masjid dekat situ ada. Habis Isya, kita lanjut lagi ke Cirebon. Kita lanjut ke Cirebon, alhamdulillah aman, perjalanan aman. Kita sampai jam setengah 9-an. Di setengah 9-an, kita istirahat dulu bang di rumah saudara saya tuh. Istirahat dulu pagi. Pagi itu sekitar jam setengah 6 saya jalan-jalan tuh bang sama teman saya. Nah teman saya nih ngeliat bang Gunung Ciremai, kayaknya indah banget ya. Dia ngajakin naik, suka naik gunung kan? Iya suka. Naik ke Ciremai. Lah kita nggak bawa peralatan apa-apa belum. Udah bagian katanya, saudara ada kan yang suka naik gunung, tanya aja sewa peralatan. Oke siap, serius nih mau naik? Iya naik. Jadi gue tanya saudara gue nih bang nih, nyewa alat-alat di mana? Oh ada tenang. Sewa alat-alat ya kan, sewa carrier 1 buat logistik, ini buat tenda, sleeping bag. Singkat cerita, kita berangkat tuh sekitar jam tujuan, setengah 8-an ya. Kita menuju ke Palutungan. Gak lama sih bang, cuman sekitar sejam lah, deket lumayan dari rumah. Dekat berarti Bang, berarti di kabupatennya ya? Kabupaten, Oke. Kabupaten Cirebon, tepatnya Plumbon. Oh, Ya. Plumbon. Plumbon.
Karena gue tuh orang Cirebon juga, dia tahu Plumbon. Balik terus mie-nya. Oh enggak bang, lanjut bang. Oke siap, singkat cerita kita sampai tuh sekitar jam 8:30 ya bang ya. Kita nunggu dulu tuh, kita regis. Nah ternyata Ciremai ini masih online bang, booking online. Nah gue lupa nggak booking semalam tuh. Nah minta tolong lah sama orang base camp, bang minta tolong lah, saya udah jauh-jauh dari Bekasi gini masa nggak naik ya kan. Kita tolong, akhirnya ditolongin. Datangnya Akamsi situ bang, 3 orang ternyata. Akamsi 3 orang, yang 2 muda, yang 1 bapak-bapak ya kan, datang. Saya ajak bareng bang, kita nunggu tuh regis bang, lama bang, nunggu sampai jam berapa, 11 kita mulai naik, jam 11 ya kita mulai naik. Biasa kita briefing dulu ya kan, di situ doa selesai. Nah kita sama Kamsis ini diajak naik motor bang sampai ke Tugu itu tuh, Tugu Pavia Palutungan yang ada kerak itu ya. Iya. Nggak lama ya, kan ada tuh bang ya, yang pemeriksaan si Maksi tuh ya, situ kan kita diperiksa dulu situ kan, periksa briefing ya situ bang, nggak boleh larangan ini kan, bawa turun sampah ya. Oke kita siap naik. Singkat cerita kita sampai di pos 1 tuh jam 12:30, lama ya bang. Cigowong berarti ya? Cigowong, pos 1 Cigowong. Lama juga bang ya. Lama, kita banyak breaknya juga sih. Tapi justru seru itu bang, banyak breaknya. Iya. Nikmatin. Ngopi dulu. Betul itu. 10 langkah sebat ya. Istirahat dulu kita bang, makan siang di situ, buka kompor ya. Bawa nasi nih dari bawah nih, masak mie, masak nugget ya. Masak, makan, sebat dulu, ngopi dulu lah bang, santai ya kan. Mulai lagi jam 1:30. Kita ke pos 2. Itu sekitar 15 menitan lah pos 2 Kuta ya, kalau nggak salah Kuta. 15 menit kita nggak break tuh sengaja. Lanjut ke pos 3. Singkat cerita sampai pos 3 itu 2:30 bang. 2:30, lumayan juga kita breaknya tuh bang. Jalan 10 langkah break, sebat. Nah dari pos 3 ini bang nih, jalan lagi kan ya. Teman saya udah ngeluh, emang teman saya baru pertama kali naik gunung ini bang, yang dari Bekasi ini. Kakinya sakit katanya. Udah kuat saya semangat tuh. Ada tukang mie ayam di atas gitu. Biar semangat bang. Biar semangat ya. Iya. Ada tukang mie ayam di atas. Semangat tuh bang. Lanjut lagi breaknya kan. Sampai pos 4 Arban. Sekitar jam 3:30. Lama juga bang. Sejam lah ya. Nah break juga situ. Ngebreak dulu 10 menit 15 menit ya. Sebat, minum ya. Lanjut lagi tuh bang jam 4 kurang lah ya, kita ke pos 5. Gak lama dari pos 5 nih bang, menuju ke pos 5 hujan bang, hujan lumayan deras, langsung nggak pakai apa-apa lagi, deras. Kita berhenti di bawah pohon yang lumayan rindang lah, kita pakai jas hujan. Kira kita jalan lagi tuh, temen saya ngeluh bang, capek nggak kuat, katanya pengen turun. Ayo bro semangat, katanya pengen naik gunung, pengen nyampe puncak. Yaudah semangat. Saya semangatin tuh bang. Nah naik lagi kita bang, menuju pos 5. Pos 5 teman saya ngeluh lagi nih. Sampai pos 5 nih ya, ngeluh lagi. Capek katanya, gini ya kan. Nah lu mau gimana? Mau turun apa lanjut? Mau turun nih ngomongnya bang ya. Mau turun ya kan. Nah saya briefing nih sama anak Akamsi itu yang 3 orang. Bang abang mau lanjut naik atau turun? Kalau saya nih mau turun, teman saya udah nggak kuat ya kan, dia tetap mau lanjut naik. Logistik kita bagi dua, dia lanjut naik, kita masih di pos 5. Hujan-hujanan tuh bang, nggak lama, belum mau lanjut apa mau turun. Ayo semangat lah, lanjut cuk, pos 6 bentar lagi nih, kita camping di pos 6 ya kan, Pesanggeran 1. Kita camping di situ. Dia mau lanjut bang, mau lanjut. Kita lanjut nih bang, hujan-hujanan ya kan. Nyampe di pos 6 jam 5 lah ya, jam 5-an. Nyampe di pos 6 jam 5, kita buka tenda dulu tuh bang, ya kan. Masak mie tuh bang, kita bang udah mulai lapar perut kan. Ya, betul. Lapar di gunung apalagi kita bawa hujan ya. Iya. Laparnya nggak ketulungan. Pengen ngopi, makan, ngerokok. Nah itu paket komplit. Iya paket komplit. Singkat cerita, saya sholat asar belum sholat asar tuh bang ya. Saya di dalam tenda bang, nggak bisa berdiri, saya duduk aja sholat. Soalnya hujan kan, sholat, dia juga sholat. Nah habis sholat kita rebahan tuh bang, rebahan. Temen saya udah menggigil bang. Salahnya dia apa? Nggak ganti baju, habis hujan-hujanan, udah menggigil parah. Belum kenapa? Nggak kuat, dingin, nggak kuat dingin.
Aduh, panik saya itu bang, malah cuma berdua kan. Nggak tahu nih yang 3 orang ini ngecamp di mana. Pos 6 kita nggak ketemu. Nggak tahu di pesanggeran 1 atau 2 ya kan. Udah menggigil parah bang, menggigil parah. Udah kita turun. Saya putusin turun bang hari itu juga. Malam itu juga? Malam itu juga turun. Saya putusin turun. Takut saya terjadi kenapa-napa kan sama teman saya ini. Soalnya dia baru pertama kali naik gunung, Ciremai lagi bang. Ketimpa hujan di jalur. Nah malamnya menggigil setengah 6 gitu. Kita bikin tenda, selesai, kita turun bang. Kita turun ke pos 5. Aman. Kita turun lagi ke pos 4, kan lumayan cepat tuh ya. Kita turun ke pos 4, ketemu nih suami istri bang. Dari Depok kalau nggak salah dia. Suami istri berdua dari Depok. Dia ngebreak di atas pohon, kan di pos 4 ada atas pohon tuh ya. Dia lagi ngebreak. Dia nanya juga, "Mas turun?" "Iya, bareng aja, ngebreak dulu," katanya. "Iya mas, saya duluan mas, ngejar waktu nih. Ya, besok pulang ke Bekasi." "Oh Bekasi ya, bareng aja ya." "Udah mas, nanti saya tungguin di pos 1," kayak gitu ya. Lari-lari kita bang, lari-lari, ngejar Isa lah. Akhirnya nih, nyampe pos 3 tuh maghrib bang kalau salah. Maghrib kita break dulu di situ ya. Nanti pos 3 kan ada kayak bangku dari itu apa tuh, pohon-pohon. Kita ngebreak di situ. Nah, bro udah mendingan. Udah kalau dibawa jalan udah nggak kedinginan. Ya. Alhamdulillah tuh. Kita jalan lagi ke pos 2. Nyampe tuh setengah 7. Alhamdulillah nggak ada apa-apa bang. Nyampe lagi ke pos 1. Jam 7-an lah ya. Jam 7-an. Kita buka kompor lagi bang. Ngangetin tubuh ya istilahnya. Nyeduh kopi, ngerokok. Saya ngerokok awet banget tuh bang, soalnya dia nggak ngerokok tuh. Sendirian ngerokok. Sendirian awet banget tuh rokok. Bawa 2 bungkus awet. Ya. Kan di bawah pos 1 kan shelter nih bang ya. Iya. Musola. Iya. Di bawah ada mata air tuh ya. Nah di situ saya ngambil air, ngeliat mata bang. Mata merah. Di bawah pos mata air ini nih. Ngeliat mata merah. Situ bang. Astagfirullah, saya apa itu? Saya nggak gubris, saya ambil air aja yang buat bikin kopi. Saya balik lagi ke shelter itu ya. Saya nggak cerita, takut saya. Nggak cerita ke dia, takutnya dia takut juga apa gimana ya kan. Saya nggak cerita. Kita bikin kopi lah bang. Bikin kopi, ngopi. Dia nggak ngopi, nyusul lah, ngeteh ya. Saya ngopi, ngerokok. Jam setengah 8, jam 8-an. Kita nungguin suami istri ini bang nih. Alhamdulillah nyampe bang. Nyampe jam 8-an. Sampai di Cigowong. Nyampe di Cigowong, pos 1 Cigowong. Jam 8 malam. Akhirnya dia juga ngebreak sebentar ya bang. Saya tungguin. Akhirnya turun bareng bang. Nggak lama, suami sama teman saya ini ninggalin saya sama istri ini bang. Jalannya cepet. Ninggalin bang. Saya ini nge-backup istri ini yang di depannya. Ya nge-backup. Nggak lama sih itu ya. Kita jalan ya. Di sebelah kanan nih bang. Di lutung bang, gede banget. Di pohon. Kan lumayan vegetasinya masih rapat tuh bang ya. Pos 1 tuh. Mau ke base camp vegetasinya masih rapat. Itu lutung di atas pohon bang. Gede. Segede-gedenya itu. Dia pakai rompi gitu bang. Rompi apa sih ya? Kayak rompi dulu yang warna emas gitu ya. Gitu. Pakai rompi. Nggak saya gubris ya bang. Saya lanjut lagi. Jalannya pelan si tete ini bang, pelan. Emang pelan lama kita jalan di situ bang. Kita turun jam 8 ya. Jalan, nggak lama si tete bilang ini, "Bang, itu apaan di depan?" "Apa sih teh?" "Itu apa di depan?" "Oh, rain cover bapak." Padahal saya ngeliat bang. Kayak kabut ngebentuk. Ada rambutnya di pinggir jalur. Kabut ngebentuk orang bang. Nggak lama, kayak udah saya ngebreak situ sebentar ya, nggak lama kayak angin aja, ke bawah angin hilang. Kira gitu yang ngebreak sebentar ya, minum dulu teh, capek kan ya, minum dulu. Saya minum, ngebreak sebentar, paling 10 menit bang ya. Kita lanjut lagi, belum ketemu sama si teman saya sama suaminya ini, belum ketemu. Dia duluan tuh. Dia saya di jalur itu kayak orang pacaran aja bang, megang-megangin tangannya bantuin turun. Parah sih tuh suaminya. Kita lanjut, nemu tuh di area datar bang, nah, lumayan landai. Kita ngebreak lagi situ tuh, kan. Kita istirahat dulu, sebat dulu gua nih bang, sebat. Posisi gua di sini bang nih, sini tetenya nih. Nah di belakangnya bang, gua ngelihat pocong di pinggir jalur.
pinggir jalur seberang saya, pocong deket pohon gitu. Lagi begini, untungnya si tete ini nggak ngelihat bang, nggak ngelihat. Kita lanjut lagi di belakang nih bang, kayak orang lari, dubuk 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 dubuk. Saya otomatis nengok dong bang, kok nggak ada headlamp menurut saya. Ini kalau pendakin pakai headlamp, otomatis senter HP lah, ya kan? Ini nggak ada senter cahaya acan yang itu saya. Saya liatin lama tuh bang, 5 menitan. Pas saya nengok tuh bang, nenek bang di atas carriage tete ini. Nenek bang, rambut putih segini nih, sepinggang dia. Ngebelakangin, polisi ngebelakangin saya. Tete ini di depan, di atas carrier bisa, di atas carriernya. Saya nunduk aja gitu bang, nunduk, nggak berani ngeliat. Saya nunduk aja, nggak berani ngeliat. Sekitar ada 15 menit ya, saya ngeliat udah nggak ada. Kira kita lanjut lagi, lanjut nggak lama, saya nemu tempat saya ngebreak tadi yang tempat datar tuh, nemu itu lagi. Soalnya ada puntung rokok saya di situ, ada puntung rokok yang tadi saya ngerokoknya. Nemu lagi, kita lanjut lagi, sekitar 15 menit atau 20 menit, nemu lagi bang. Tanah yang datar itu. Tanah yang ada itu, sama puntung rokok saya itu. Teh, berdoa dulu lah, kita yang diizin turun. Kita berdoa dulu situ ya, berdoa selesai. Lanjut lagi bang, lanjut lagi. Alhamdulillah ketemu sama suami sama teman saya nih. Di jalur dia lagi ngebreak juga. Kita jalan bareng. Nah, suaminya sama teman saya ninggalin lagi, jalan cepet. Duluan lagi dia. Duluan lagi. Parah. Duluan lagi. Saya dalam hati, ini orang dari teman saya ngeluh-ngeluh di atas, kirain turun jalan cepet banget. Kan? Bagian lah. Yang penting tadi nggak kenapa-napa dalam hati saya itu ya. Saya turun lagi. Gak lama nyium bau gosong bang, kayak kabel kebakar. Nggak tahu di depan bang, di pinggir jalur sebelah kiri. Pocong lagi bang, berdiri di belakang pohon. Sambil ngeliatin begini. Turun lagi, lama, perjalanan lama banget bang, serasa lama banget. Turun lagi, terus dari belakang bang, terus putih lewat ke arah jurang sebelah kanan. Terus saya kaget, astagfirullah. Saya duduk lemas bang, nggak bisa apa-ngapain. Duduk lemas. Kenapa bang? Capek. Saya capek teh. Di break dulu sebentar. Break lagi bang. Memang banyak breaknya saya itu. Break lagi. Saya nggak berani cerita di sini, takut juga kan saya tanya ini. Break lagi, ngerokok dulu lah, menenangin diri bang. Minum air, Kita lanjut lagi bang. Kita lanjut. Sampai di yang pemeriksaan sipak situ bang. Yang sebelah kanannya warung kalau nggak salah tuh. Kita break lagi situ, kita belum ketemu sama teman saya sama suami ini. Saya nggak dari pos 1 sampai base camp itu nggak ngeliat jam bang. Pokoknya kita dari pos 1 start jam 7:30, ya kan? Start jam 7:30. Bingung. Jadi kita lanjut lagi tuh bang, singkat cerita kita lanjut lagi sampai di situ kan di apa pemeriksaan simaksi itu. Ya kita lanjut lagi sampai alhamdulillah sampai bang di gerbang selamat datang. Yang ada patung lutung itu. Lutung itu. Ya. Nah, suami tete ini sama teman saya lagi ngebreak di situ juga, lagi nungguin saya katanya. Lagi nungguin. Lama banget sih katanya. Si suami ini ngomong ke sini. Orang mau tungguin apa? Lama banget sih kamu. Saya dengar rumah cekcok situ untuk cekcok. Nah, suami istri saya nggak mau ikut campur lah ya. Kita turun. Alhamdulillah sampai base camp nggak ada apa-apa bang. Nah, kita turun jam 1, dari pos 1 Cigong jam 7:30 ya bang. Sampai base camp 1:30 malam. 1:30 malam. Padahal kan treknya nggak terlalu curam mas ya? Iya, nggak terlalu curam. Landai-landai aja gitu ya? Iya. Itu sampai 1:30 malam bang. Itu nggak tahu kita disasarin. Emang terasa disasarin yang 2 kali itu bang. Nggak tahu kita disasarin atau gimana ya kan. Nggak tahu kita banyak breaknya. Ya kan, nggak tahu kita banyak istirahatnya. Nggak tahu kita jalan pelan. Itu pokoknya sampai base camp 1:30. Sekitar berapa jam tuh kan? 7:30. Iya. Kita naik aja paling 2,5 jam ya, paling lama ya bang. Paling lama mentok banget 3 jam. 3 jam. Mentok banget ya. 3 jam. Otomatis kalau turun ya lebih cepat lah. Setengah mentok-mentok 2 jam. Tapi ini 1:30 baru sampai di pos yang bawah itu. Base camp Palutungan. Alhamdulillah teman saya sama semuanya ini suami istri alhamdulillah nggak kenapa-napa sih bang di situ. Alhamdulillah di situ. Mungkin segitu bang cerita saya.
Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Wisnu nih ketika mendaki Gunung Cerme Bang ya, Iya, melalui betul. jalur Palutungan. Nah memang selain jalur Apui juga orang banyakan memilih jalur Palutungan Palutungan. ketimbang Linggarjati Iya, gitu. Tapi parah memang sih bang treknya. setiap pendaki mempunyai keinginan masing-masing lah Bang ya, Betul. kita nggak bisa mensamaratakan. Nah berarti saat pendakian itu Abang nggak ngecamp ya? Enggak ngecamp. Langsung turun lagi? Buka tenda sebentar, sholat, ya kan? Ngopi-ngopi sebentar. Maghrib baru turun ya? Maghrib, temen saya menggigil, baru turun bang. Dan itu menggigilnya karena pas hujan jalan gak ganti baju. Gak ganti baju pas sampai area camping. Mungkin nanti misalkan abang nggak paksakan untuk turun, bisa jadi. Bisa jadi. Hipotermia. Mungkin. Ya. Ya. Soalnya kan memang teman-teman semua sepele sih memang. Bahwasanya, oh ini baju kena hujan terus apa namanya lembab dikit, kering. Tapi itu betul. bisa kalau kita diamin bisa nanti menimbulkan suatu bang ya. Betul. Salah satunya itu ya penyakit hipotermia bang ya. Betul. Dan untungnya itu atas dasar siapa? Ngajak turun lagi tuh bang. Atas saya sendiri bang. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Ya, kalau misalkan abang berbesar ego bang ya, biarin aja bang ya kan. Ya alhamdulillah saya nggak ego. Atau mending begil biarin aja gitu kan. Terus besok puncak. Iya. Nah, yang 3 orang itu bang yang akamsi ya, kan 2 yang anak muda, 1 kayak bapak-bapak. Ya. Itu rambutnya panjang, Yang satu panjang bang. ubanan dikit, Ubanan ya, betul. kumisan. Iya betul, kumisan. Jangan temen gue nih. Iya, agak tua gitu kan? Agak tua. Iya, Agak tua. iya. Dan yang 2 orang itu cewek cowok apa cowok-cowok? Cowok-cowok bang. Berarti lagi nganter dia nih. Iya, iya. Cowok-cowok. Ya kenal nih, Bang. Yang nonton semoga nonton nih orang ini. Nah, terus pas perjalanan turun itu kan sampai di pos 3 ya kalau nggak salah ya, ketemu sama suami istri ya. 3 Pos apa 4 ya? 4 ya. Pos 4. Nah, kondisi dia itu mau naik apa? Mau turun bang. Oh, mau turun. Mau turun juga. Berarti sebelumnya papasan dulu. Papasan dulu emang di pos 4 itu papasan dulu. Di pos 5. Pos 5 papasan dulu. Papasan dulu. Dia bener-bener berdua tok bang, nggak ada. Dia sama anaknya, sama temennya juga, temennya teman sama anaknya turun duluan. Dia cuma berdua lagi break. Dan ternyata situ abang ngajak bareng ya. Ngajak bareng. Biar rame juga Iya. bang ya. Tapi yang nggak disangka-sangka malah istrinya ditinggal. Iya. Suaminya malah jalan duluan sama Betul. teman abang. Yang, Abangnya nah ini baru enggak bang. Nggak taunya si Teteh pas nyampe base camp ngomong, aduh capek banget, malah lagi head pertama. Lah pantes. Saya lupa cerita itu tuh. makanya perjalanan itu seakan-akan lama. Lama. Dari Cigowong itu bang ya. Betul. Iya sih, saya sebanter-banternya ya 3 jam lah Betul. turun gitu, samain Naik, sama naik gitu iya. kan. Ini turunnya bisa lebih dari 3 jam tuh. Berarti berapa tuh? Setengah 9, setengah 10, sampai ya, 5 jam lah, 5 jam, 6 jam. 5 jam bang ya. Betul. Itu berasa banget, padahal itu treknya masih datar loh bang. Iya ya kan? bang, datar mas datar. Kebun Kebun. gitu kan, walaupun ya kalau pohon masih Pinus, ada lah pohon gitu, pinus, pohon masih ada. pinus, terus tapi itu bener-bener datar, Datar. gitu. Ya naik juga dikit, dikit banget gitu kan. Berarti kalau turun kan ya turun gitu kan. Nah saat perjalanan turun itu dari Cigowong, mungkin kita bahas Cigowong dulu bang ya. Pas itu kan ada sebuah kayak warung gitu bang ya. Iya. Bawahnya kan ada aliran sungai tuh. Iya betul. Abang di situ ngambilnya nih. Oh iya. Nah di aliran sungai itu bang, saya ngeliat mata besar. Mata Tapi besar. nggak tahu wujudnya apa. Nggak tahu wujudnya apa. Cuma Mata. bener mata merah. Mata aja. merah besar, gede. Itu abang senterin nggak? Nggak senterin bang, cuma kelihatan merah. Oh, mungkin misalkan abang kena senter terus matanya bisa merah, terus biru, hijau. Mungkin itu bukan makhluk gaib, melainkan macan. Mungkin, Tutul mungkin gitu macan. Kan mungkin. kalau kena headlamp kan kadang berubah warna tuh. Iya. Mungkin tuh macan, tapi ini bener merah dan ngelihatnya tuh nggak pakai head center. Nggak pakai senter. Posisinya jaraknya berapa meter bang? Kan kita di mata air nih bang, Turun ya. turun mata air. Ambil nih. Nah kan otomatis kelihatan ke yang kayak Kalimati gitu, aliran Iya, itu. iya. Nah kan ada semak-semak di sebelah kanan, di sebelah kanunya. Nah itu di semak-semak itu bang. Lagi ngeliatin ke arah abang. Lagi ngeliatin saya, ke arah Tapi saya. dia diem? Diem, begini. Diem. Saat itu abang nggak menceritakan temen-temennya bang? ya? Enggak Ya menceritakan. udah diemin aja Diem. gitu ya. Untungnya tuh kalau misalkan cerita mungkin nantinya mental temennya Mental, kena bang iya. ya, dan nanti akan notice ada apa lagi nih gitu Iya, kan. betul. Nah, oke kita lanjut lagi dari Cigowong ke base camp pendakian tuh bang ya. Iya. Nah di sini kan dalam perjalanan itu abang yang paling belakang nih Iya. sama si istri itu. Ketika ngeliat kanan kan kayak pohon ya, Pohon pohon goyang-goyang, banyak banget kan ya. Itu ada satu sosok kayak lutung gede. Lutung, kan saya pakai headlamp. Heeh. Otomatis saya ngeliat ke atas pun kelihatan kan bang? Iya, Ke soalnya center. ngikutin pala ya. Iya. Heeh. Kelihatan bang lutung gede, pakai rompi. Gitu. Rompinya abang masih inget gak warna apa?
kuning kemas-mas. Kuning kemas-masan, coklat kemas-masan gitu lah. Ada, abang lihat kepalanya yang berbentuk. Ada Nah, kayak mahkota bang. Mahkota. Oke. Ternyata nggak gue doang ngeliat gitu. Itu posisinya 1 atau 2? 1 bang. 1. 1 di atas pohon itu. Dia lagi ngebelakin posisi abang atau enggak? Ngebelakangin. Ngebelakangin. Tapi ukurannya kalau abang perkirakan seukuran manusia atau lebih gede? Mungkin semanusia lah ada. Lutung yang mana yang gedenya semanusia bang? Iya betul. Paling banter segini lutung. Betul. Lutung. Paling kebanyakan kalau di Cerme itu paling segini lah. Segini ya benar. Loncat-loncat gitu kan. Loncat pohon-pohon. Nah, sebelum kita bahas lutung, jadi emang bang saat itu juga gue ngeliat lewat, tapi lewat jalur Apuy. Jadi teman-teman semua kalau yang dimaksud pakai rompi itu, rompi kalau mungkin kalau orang Cirebon, Indramayu tahu yang buat orang sunatan. Nah, iya betul bang. Gitu kan? Iya betul. Kayak pendekar-pendekar gitu tuh. Jadi rompinya rompi tek kayak kecil terus warna ada yang emas, coklat gitu kan. Iya. Banyak banget tapi rompinya rompi yang kayak gitu. Betul. Kayak mungkin kayak dulunya kayak kerajaan tuh Kayak rompi kerajaan, plek gitu doang bang ya. iya. Ada mahkota kecil. Kecil bang, di pala dia pas. Oke, kita lanjut lagi ke kejadian berikutnya, yaitu ketika si istri itu bilang, depan apa mas? Itu abang ngeliatnya seperti kabut atau? Seperti kabut bang, kabut ngebentuk orang. Tadinya tuh nggak ada? Nggak ada. Berarti abang lihat tuh dari nggak ada terus kemudian ada. Iya dari nggak ada, kayak kabut, kebentuk uang lama-lama kebentuk. Ada rambutnya bang, lama-lama. Dan itu belakangin abang lagi? Kebelakangin. Karena abang ngeliat rambutnya banget. Rambut. Dan itu langsung hilang gitu Gak aja? lama langsung hilang, kayak ke bawah angin. Posisinya sebelah kiri jalur? Sebelah kiri jalur. Berapa meter kira-kira bang? Ada 50 meter atau 70 meter bang. Ya masih kelihatan jelas lah masih bang kelihatan. ya? 50 Soalnya meter kita pakai headlamp kan? Iya, kecuali 100 meter mungkin udah bayang-bayang bang. Kalau 50 meter masih bisa dilihat lah oleh mata kita gitu. Oke, dan saat itu abang tetap lanjut bang. Nggak lama dari itu ada suara gedebuk-gedebuk belakang. Itu langkah kakinya kayak orang lari bang. Pendaki atau? Pendaki lari. Jadi guruk tanah itu kan kayak tanah bang banyak ya? Bang, kayak banyak. Kayak rombongan itu banyak. Bruk, saya tungguin. Ya. Kok nggak ada headlamp, nggak ada senter. Minimal senter lah, senter HP bang. Iya, ada. Walaupun banyak suara, oke, kita berpikiran kalau itu nggak bawa headlamp. Tapi satu masa nggak ada gitu bang ya? Satu headlamp nggak ada, sahaya. Itu nggak ada bang? Nggak ada sama sekali. Dan itu tuh berlangsung berapa menit sih bang? Seingat abang, 1 menit, 2 menit kah suara itu? Apa terus ngikutin? Terus ngikutin bang. Pas saya kan nengok begini ya, saya tungguin 5 menitan ya, 5 menitan pas saya nengok itu nenek kan, nenek, nah itu nggak lama hilang suara debu-debu gitu. Dari nenek-nenek itu, nenek-nenek nih bang. Nenek-nenek memang banyak sekali ya pendaki-pendaki yang khususnya mendaki Gunung Cerme ditampakkan oleh sosok nenek-nenek, gitu kan? Ya mungkin karena itu. Kenapa nenek itu nemplok di ranselnya si istri itu kan? Mungkin karena lagi haid bang. Betul. Mungkin gitu kan? Karena ya kita nggak boleh mendaki gunung kan menstruasi itu bang. Itu haid pertama bang turun dari. Haid pertama berarti lagi das-dasnya katanya. Kita kan nggak pernah bang. Katanya kan dibaca artikel lagi das-dasnya. Itu nenek diem aja bang. Diem aja. Dan itu si istri nggak ngerasa berat atau apa? Ngeluh juga. Ngeluh. Duh capek banget, berat katanya. Ranselnya, karena didudukin oleh itu ya. Dia beliau itu bawa tongkat atau enggak bang? Enggak bawa tongkat sih bang. Di pas itu saya nggak ngeliat bawa tongkat. Kayak duduk aja. Duduk aja. Bungkuk ya. Bungkuk begini. Gitu ya. Iya, rambut putih. Oke, dan nggak lama setelah itu ketemu lagi kejadian nih bang, bau gosong nih bang. Iya betul. Berarti bau gosongnya kayak bau bener kayak kabel kebakar. Kabel kebakar. Nggak bau singkong ubi kebakar nggak? Nggak. Dan saat itu ngelihat sebelah kiri berarti ya? Betul, sebelah kiri. Putih bang, pocong. Abang lihat jelas mukanya nggak? Hancur bang, hitam. Itu udah nggak berwujud muka lah. Iya. Dan itu lagi diem aja gitu bang ya? Diem aja di belakang pohon ngeliatin kita. Gitu. Itu kan kalau nggak salah banyak pohon pisang deh. Iya betul, pohon pisang. Kalau menurut orang Jawa kan pohon pisang ya tempatnya pocong-pocong itu bang ya. Betul. Dan nggak lama itu kayak putih ya. Dari belakang. Itu apa bang? Setahu abang nih, mungkin kuntilanak. Tapi itu sekian detik cepet dong. Cepet bang, ke arah jurang ke bawah. Ke arah jurang. Sebelah kanan jurang.
bisa jadi dia ngikutin terus gara-gara si istri ini nih. Mungkin. Karena nimbulin mungkin Bau ya, amis. bau amis. Ya. Kalau kan memang makhluk-makhluk seperti itu katanya suka dengan darah perempuan yang lagi menstruasi. Iya. Menurut kita darah kotor, tapi menurut dia darah suci. Iya. Mungkin kan kayak gitu Bang. Kita Iya, nggak ada benar. yang tahu, tapi mungkin kemungkinan gitu. Nah, berarti sampai bawah ternyata 1,5. Setengah 2, Bang. 1,5. Ya, nggak cukup di logik manusia Bang. Iya, Nih. betul. Dan ternyata ya berputar-putar di tempat abang yang datar itu. Yang break tadi itu, Bang. Ada 2 kali putar-putar. sekitar 2 kali. Dan itu posisi muternya itu sekitar 30 menit atau sejam baru ketemu Iya, lagi. baru Gitu. ketemu lagi. Oke, dan itu karena tahu itu karena puntung rokok Puntung abang rokok itu ya, Bang, saya ya? di situ. Mungkin kalau nggak ada, nggak tahu Nggak Bang, ya. ngeh. Nggak ngeh. Iya. Karena mungkin itu puntung rokok juga sebagai penanda juga Iya, tuh, betul. Bang. Buat abang tuh. Ini salah loh jalan, ya kan? Dan ternyata trigger semua itu dari menstruasi itu Iya. sendiri. Nah, memang nggak ada aturan yang pasti bahwasanya pendaki perempuan saat menstruasi silahkan naik. Boleh-boleh saja dalam sebuah aturan Iya, karena sebelum belum mendaki. ada yang mengesahkan gitu Iya. kan. Tapi kita terbentur lagi dengan kearifan lokal. Betul. Ya Bang ya, bahwasanya gunung itu suci. Ketika suci ya yang kotor itu nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Kayak kita ke masjid menstruasi ya nggak boleh, boleh masuk. Teman-teman semua yang cowok belum mandi junub ya nggak boleh masuk. Iya, bener. Kan gitu Bang. Bener, Ya? Bang. Karena gunung itu tempat yang disucikan. Karena dulu itu tempatnya para kerajaan. Kerajaan, ya. Apalagi kan petilasannya Sunan Iya. gitu kan. Apalagi Cerme Bang ya. Cerme ada Mungkin petilasan juga. Ada petilasan apalagi kalau lewat Linggarjati. Linggarjati itu banyak. Ada banyak banget apa namanya dulunya ya. Pos-pos itu kan namanya pos apa namanya berkesinambungan dengan masa-masa Masa lampau. Bang. kerajaan dulu. Kerajaan dulu. Nah, oke, pengalamannya menurut gua nih Bang, tadi agak sedikit merinding Iya. ketika Abang lihat lutung karena gua pernah lihat itu sosok. Gitu. Apa yang gue lihat ternyata nggak cuma gue doang ngeliat, tapi Abang juga. Nenek juga apa yang gue lihat, Abang juga ngelihat gitu. Iya. Makanya deng Ya, pas gitu. saya ngomong nenek juga, Bang, langsung Iya, kerasa. memang ketika kita ngomongin seperti ini gitu ya, ada aja yang Iya. datang tapi ya bukan asli dari sananya, Iya, dari betul. sini, tapi dia cuma kepo aja gitu Iya. bahasanya gitu kan karena merasa terpanggil. Oke. Bang, sebelum ditutup nih Bang, videonya Abang punya pesan gak nih Bang? Atau mengingatkan ya untuk teman-teman semua yang suka mendaki gunung Bang? Oke, pesan saya sih untuk pendakian gunung itu harus siap mental. Ya, Bang. Siap isi dompet juga. Nah, itu. itu. Siap isi dompet juga. Kuat-kuatin mental ya, Bang, udah itu. Kuat-kuatin fisik, itu 2 penting sih, Bang. Sama jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau bisa sih kalau lagi menstruasi usahain jangan naik. Ya, Itu. itu usahakan jangan naik karena ketika menstruasi kita kan namanya perempuan kondisi lagi lemah Bang ya. Iya. Lemah emosian, dia naik gunung yang Mood juga capek, nggak jelas ya kan? nggak jelas gitu kan, malah bisa menimbulkan suatu resiko. Betul. Gitu. Makanya nggak disarankan untuk mendaki gunung, Betul. khususnya bagi perempuan yang sedang menstruasi. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Wisnu ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Cerme Bang ya, Iya. ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you Bang ya. Iya, thank you, Bang. Sehat selalu. Salam.